Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. ورقاء في مراتب البلاغة إلى حد عجز ذو اللسان من الإنس والجان عن معارضة قصر سوره ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل وجل جلاله في بعض آياته الذي قد يسمى الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية. Sadaqallahu alaihi. Ashabul fadhil wal fadil, para alim ulama, para nenek mama, para masyayikh, para asatir, orang-orang tua kita, para pejabat walaupun tidak nampak, yang nampak sahabat kami dari Singarang, beliau adalah tuk beliau kita, alhamdulillah datang, dan anaknya khatam Al-Quran, mudah-mudahan beliau sudah khatam 10 kali. Amin. Ini sudah jam asar, saya suruh ngaji, belum sembahyang. Nanti kalau saya sembahyangnya terakhir, Bapak Ibu terakhir, jangan salahkan saya, yang salah panitia, ya. Yang salahnya besar adalah protokol karena ngasih mic, ya. Insya Allah saya ngaji paling 3 menit, ya. Cuman 1 menit isinya 1 jam, ya. Berarti 3 jam. Menit pertama, pengajian ini isinya 1 tasyakuran, 1, 2 khataman Al-Quran, 2, 3 pondok pesantren Syekh Daud. Kemudian yang keempat peringatan Isra, yang kelima peringatan Mi'raj. Banyak sekali ini acaranya kalau diputus-putus, tapi saya singkat pengajian Al-Quran. Karena walaupun apa saja di macam-macam di model-model, kembalinya kepada ibu kandungnya acara. Ibu kandungnya acara adalah khataman Al-Quran atau khatmil Quran. Memelihara Al-Quran sama saja memelihara Isra Mi'raj. Memelihara Isra Mi'raj sama saja memelihara pondok pesantren. Memelihara pondok pesantren sama saja memelihara Nahdlatul Ulama. Betul? Kalau betul, setuju, tepuk tangan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan kurang lebih 22 tahun 2 bulan. Berapa hari? 22 hari. Hampir 23 tahun. Coba bayangkan, mengingat-ingat ayat surat Juz
dari tahun pertama sampai tahun ke-23. Ini kalau tidak dapat hidayah dari Allah Ta'ala susah. Contoh, ini dari Sungarang, ada anak tamatan aliyah sudah menjadi ustadz, ikut khataman qiraatin. Itu anak saya nggak bangling, namanya kalau salah Sukma. Di sini sudah menjadi pengurus, jadi ustazah, nggak minder ikut khataman qiraatin. Nanti Pak Rio nggak usah minder Pak, ya. Apalagi namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini harus khatam Al-Quran. Jadi begini, ya, saya ngomong poin aja. Ya. Al-Quran ini pernah dikumpulkan melalui proses 3 kali. Yang pertama pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Dari Baitul Izzah ila Sama'id Dunya diangsur 5 ayat, 7 ayat, 5 ayat, 7 ayat sampai waktu 23 tahun. Ketika ayat Al-Quran turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi, kadangkala Nabi ada di rumah, kadangkala Nabi ada di perjalanan, kadangkala musim penghujan, kadangkala musim kemarau. Makanya nanti ada yang dinamakan, ya, ayat-ayat as-soeb, ayat-ayat asyitah, ayat-ayat safar, ayat-ayat hadroh. Ini. Jadi Al-Quran ketika turun, Rasulullah menyediakan sekjen, sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal Al-Quran waktu itu kurang lebih 42 sekretaris. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Sabit. Ini yang sangat dipercaya. Jadi orang yang paling hebat ilmu faraid pada zaman Sayyidina sahabat adalah sahabat bin Sabit. Pada zaman mujtahid adalah Imam Syafi'i. Nah, itu termasuk tokoh ilmu faraid sahabat Zaid bin Sabit. Apa yang dilakukan oleh sahabat Zaid bin Sabit? Sahabat Zaid bin Sabit itu suruh mengumpulkan orang-orang yang hafal Al-Quran. Pada zaman sahabat yang hafal Al-Quran ada yang 30 juz, ada yang setengah 30, ada yang seperempat 30. Makanya kita nggak usah gengsi. Hafal Quran baru setengah juz, nggak apa-apa. Baru setengah juz meninggal, itu hukumnya sama saja hafal 30 juz. Makanya sekarang berlomba-lomba, apalagi ini yang bajunya seragam, coba kita tes, hafal apa enggak? Jangan cuma nguji doang. Nah, tapi saya yakin hafal karena beliau pelatih, ya. Cuma saya ini memberitahu kepada panitia, kalau pesertanya dibelikan baju seragam baru, maka pelatihnya, ya, guru-guru Ikmal kalau bisa diikutkan seragamnya baru. Ini saya usulkan kepada Bang Azwar, ya, ketua yayasan, dan syukur-syukur saya juga ikut baru. Gitu. Ini namanya merata. Janganlah aja hujan turun lokal, di sini hujan, di sini tidak. Nah ini, itu ada syairnya. Walastu aros sa'adata jam amal. Jangan sekali-kali ada hujan itu turun lokal. Kalau hujan merata. Kalau rasanya nggak merata, nggak usah kamu pakai baju baru. Saya kan beli sendiri. Ternyata beli sendiri. Ya. Jadi Al-Quran pada waktu zaman turun pertama kali mempunyai sekretaris. Ada yang hafal 30, ada yang hafal 15, ada yang hafal 10 sebagainya. Bisa lihat di dalam kitab Tarikh Tasyrik. Saya ngomong tidak ngawur, ya. Tarikh Tasyrik. Itu dulu saya ngajar puluhan tahun Tarikh Tasyrik. Insyaallah masih ingat. Kemudian setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, sahabat Abu Bakar juga ingin memelihara. Coba dicek
Zaman Rasulullah itu Quran itu berserakan. Ada yang ditulis di pelapah kurma, ada yang tulis di kertas, ada yang tulis di kayu, dilempar di gudang. Ya. Ada yang di rumah Rasulullah, ada yang di rumah Hafsah, jadi berserakan. Ini tahu sejarahnya harus. Ya. Makanya zamannya Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan jadi satu. Nah, setelah pembukuannya selesai, bacaannya ini morat-marit. Karena Al-Quran diturunkan memakai bahasa Quraisy. Sebagaimana ini ya, ada apa tuh makanan dimasak oleh Daud Al-Masruri. Nanti akan diserahkan kepada pengunjung, rasanya macam-macam. Al-Quran juga begitu. Karena Nabi orang Arab, ya. Nabi orang Arab, Nabi keturunan bangsa Arab, maka Al-Quran memakai bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa surga. Bahasa Arab adalah bahasa kuburan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau mau meninggal kursus bahasa Arab dulu. Kalau belum kursus bahasa Arab, jangan ingin meninggal. Nanti kalau ditanya, "Marabuka?" Saya tidak tahu. Hajar. Marabuka? Tanya-tanya. Saya nak guru Daud Al-Masruri, biasa ngajar Quran. Nggak usah tanya, pergi malaikat ya. Ya, Marabuka? Jawabnya, ya Allah. Jadi ini Al-Quran diturunkan melalui bahasa bangsa Quraisy, yaitu bahasa Al-Quran. Lalu karena yang belajar itu dari beberapa bangsa, ada yang dari Turki, ya. Kalau di Bungo itu ada yang dari Sungai Arang, ada yang Sungai Bulu. Akhirnya apa? Diterjemahkan dewe-dewe. Makanya pada zaman Utsman bin Affan, kiroahnya satu. Namanya apa? Kiroah Utsmani. Nah, khotnya khot Utsmani, bacaannya bacaan Utsmani. Walaupun kiroati insya Allah Utsmani. Karena ini oleh Sayyidina Ali, seandainya saya mau memilih metode bacaan, kata Ali, saya pilih metode Utsmani, saya pilih khot Utsmani. Nah ini alhamdulillah di Al-Ikhlas diterapkan metode Utsmani. Tapi insya Allah kiroati pun ada di dalam Utsmani. Ya, tidak usah. Wah, kalau begitu saya tidak sah. Ya. Memang kalau kiroati bacanya itu harus menyiapkan tenaga. Ya. Nah itu kan tenaga. Kalau kita santai, A'udzubillah. Nah, itu. Ini mengenai Al-Quran harus dijaga. Nah sampai sekarang Al-Quran dijaga oleh pondok-pondok pesantren, sampai ada organisasinya namanya Ikmal. Ya, tepuk tangan, hebat Ikmal. Ikmal hebat. Ikmal itu artinya adalah akmala yukmilu ikmalan, menyempurnakan yang belum sempurna. Ya. Ikatan apa itu keluarga muallimin muallimah. Ya. Ini bapak sekalian, itu artinya Al-Quran. Kemudian bagaimana cara khataman yang baik, cara mulai ngaji yang baik, cara khataman yang baik. Saya baru baca kitab Al-Itqan. Ya. Al-Itqan ini yang biasa dikaji oleh Gus Baha. Itu ada kitabnya di mobil, kalau percaya. Kalau mau ngaji Al-Quran, baik hafalan atau bin nadhar, yang baik mulai hari Jumat. Ya, anak-anak, nanti kamu mulai lagi. Yang baik mulai hari Jumat. Kalau mau khataman yang baik hari Kamis. Ini hari apa ini? Masa ya, nanti dikodok ya. Hari Kamis dihatami lagi, saya diundang lagi, Bapak Ibu diundang lagi, karena ini belum pas. Nah, itu kalau mau mengikuti khataman-khataman yang dilakukan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian membaca Al-Quran yang paling hebat, paling abdul itu waktunya kapan? Membaca Al-Quran yang paling jempol, membaca di waktu sembahyang. Ayo, siapa yang bisa membaca Al-Quran 30 juz sambil sembahyang? Ayo.
Itu yang terbaik. Kira itu yang paling baik tuh ya, itu di waktu sembahyang. Nomor 2, yang paling baik membaca Al-Quran di waktu malam, karena waktu siang waktu kerja. Yang ketiga, yang paling rendah, membaca Al-Quran adalah nisful lail, separuh malam. Kapan waktunya? Pada maghrib sampai isya. Itu yang ada dasar makturnya. Cuman di pondok pesantren tidak bisa seperti itu. Di tempat saya saja kalau maghrib sampai isya untuk wirid, tapi wiridnya membaca Asmaul Husna, Rabbul Haddad, diniati baca Al-Quran. Nah, ini kalau mau istiqomah ya. Kemudian cara mengkhatami Al-Quran di masa sahabat. Cara mengkhatamkan Al-Quran ini dibaca dari wadduha, setelah selesai ya, pakai takbir Allahu Akbar walillahil hamd, terus sampai dengan surat Al-Fatihah atau sampai surat An-Nas. Kemudian setelah selesai jangan berhenti, diteruskan sampai dengan ya, humul muflihun. Itu ya, itu menunjukkan apa? Orang membaca Al-Quran, mengkhatami Al-Quran jangan disamakan dengan orang makan nasi. Orang makan nasi kalau sudah selesai berhenti. Tapi orang baca Quran setelah selesai sambung dulu ya, sambung dulu sampai humul muflihun, nanti sambung lagi. Itu ada bedanya orang baca dunia dengan baca wahyu Al-Quran. Mari kita nyanyian tanggal 27 Rajab, karena ini peserta khotimin khotimat jumlahnya ada 27. Bisa kamu nyanyi 27 Rajab? Ayo coba. 1, 2, 3. 20 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesaran, tamsilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Oh, berarti Isra Mi'rajnya sudah selesai. Nah, ini 1 menit. Sekarang menit kedua ya. Saya akan menyampaikan pesannya Nabi Muhammad SAW. Pesan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW waktu Nabi Muhammad Isra. Ya Muhammad, akrimu salatatan. Hai Nabi Muhammad, muliakan 3 golongan. Ini karena pengajiannya sudah sore, ya resikonya begini, keliling mudik ya. Apalagi makanannya keliling ya. Ini kalau Gus Miftah marah nih, untung Gus Sairi susah saya dipanggil Gus, itu namanya sudah Gus. Saya itu waktu mondok dulu, walaupun bukan anak kiai, dipanggil Gus. Kiai saya di Jombang panggil saya semua Gus. Mau kemana Gus? Jadi Gus menjadi Gus. Kalau Gus Miftah marah ya. Nggak apa-apa lah, ini kan bukan Gus Miftah, Gus Sairi. Nah, apa tadi ya? Lupa ini. Menit kedua. Iya, menit kedua. Nabi Muhammad ketika Isra dalam perjalanan dipesani oleh malaikat Jibril, pesan dari Allah. Ya Muhammad, akrimu salatatan, muliakan 3 golongan. Umatnya juga suruh meniru, akrimu salatatan, muliakan 3 golongan. Yang pertama al-walid, orang tua. Dengarkan anak-anak,
Al-walid, muliakan orang tua. Yang kedua al-ulama, apa? Ya itu ribut belakang, berhenti. Yang kedua al-ulama, nomor 2 siapa? Nggak usah di belakang saya, jendel itu. Ngaji dengan saya harus cerdas. Yang ketiga hamilul Quran. Jadi tidak ada hafidul Quran. Istilah yang populer, yang terkenal bukan pondok tahfidul Quran, tapi pondok hamilul Quran. Jadi Quran itu digendong, bukan dihafal. Bab kalau dihafal cuman di mulut, tapi kalau digendong satu tubuh Al-Quran. Makanya siapa orangnya hafal Quran dipegang haram. Makanya kalau bapak-bapak punya istri hafal Al-Quran itu bahaya ya. Kalau mau tidur harus sama-sama punya wudhu. Ya. Menyentuh saya ini punya wudhu hafal Quran. Jadi orang yang hafal Al-Quran besok kalau meninggal dunia tidak akan dihisab. Nah, ingat-ingat, kamu hafal apa? Loh, ya. Tidak akan dihisab, tidak akan diazab, bahkan di kuburan disentuh oleh tanah saja, tanahnya kalah. Saya teringat waktu saya masih di pesantren Al-Hikmah Benda, bongkar masjid kiai saya. Di belakangnya mau dilakukan pelebaran masjid sebelah sana. Pas ada kuburannya Kiai Haji Abdul Jamil, bukan orang hafal Quran, cuman sekedar hobi ngajar Quran. Saya termasuk muridnya, namanya Abdul Jamil. Ketika digali, padahal sudah puluhan tahun, masih utuh, kainnya masih utuh. Makanya jangan anggap anak-anak kita itu anak-anak kecil. Beliau ini adalah para wali-wali kita. Makanya jangan berhenti setelah dihatami, berhenti ya. Sayang tuh ya, teruskan sampai hafal. Walaupun cuma dapat 1 juz 3 tahun, jangan salah. Yang penting niat hafal Quran. Siapa orangnya sudah hafal Quran dilelehkan berdosa. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Nah, pas kamu resikonya ya. Ini namanya hamilul Quran, adalah mulianya sama dengan alim ulama, mulianya sama dengan orang tua. Orang tua itu menurut Al-Quran sepertinya nomor 2-nya Tuhan ya. Jadi kalau kabar taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang tua, wabil walidaini ihsana ya. Anak-anakku sekalian, 27 anak ini awas dengan orang tua, harus hormat, sama dengan menghormati Al-Quran, sama dengan menghormati para alim ulama. Bapak sekalian yang berbahagia, itu menit kedua.